Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi undila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Pertama, selalu kita mengucap puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berubudiyah, beribadah, dipertemukan dengan salah satu bulan yang sangat mulia dibandingkan dengan 11 bulan yang lain, yaitu bulan suci Ramadan. Selanjutnya selawat dan salam tidak pernah bosan dan hentinya kita menyampaikan kepada baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan diutusnya beliau telah dapat meninggalkan kepada kita dua pedoman, dua pegangan hidup, dua tuntunan, yaitu Al-Quran dan hadis, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi undila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan juga dengan diutusnya beliau ke alam dunia ini telah dapat membawa berita-berita, baik berita gembira ataupun berita duka cita. Berita gembira adalah barang siapa yang tunduk dan taat, yang melaksanakan kepada perintahnya dan meninggalkan larangannya Allah, insya Allah mereka akan dibalas dengan surganya Allah. Dan barang siapa berita duka cita dan barang siapa yang ingkar terhadap Al-Quran dan Sunnah yang telah beliau tinggalkan, tunggu azab Allah. Adakala Allah mengazabkan ketika di dunia ataupun ketika kita berada di kubur atau di alam mahsyar nanti. Dan dengan diutusnya beliau ke alam dunia ini telah dapat membawa kita dari alam menyembah berhala dulunya kepada alam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada hari ini sedang berada di salah satu bulan-bulan yang memang tidak ada tandingannya dibandingkan dengan bulan yang lain. Tingkat kita tidur saja dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diam dianggap zikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, ibadah yang wajib dilipat ganda pahalanya oleh Allah sampai 7 kali lipatan. Sedangkan ibadah yang sunnah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, Allah memberikan pahala seumpama kita melaksanakan ibadah yang wajib. Kemudian di bulan suci Ramadan, pintu-pintu surga semuanya dibuka, pintu-pintu rahmat semuanya dibuka, pintu-pintu keampunan semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah, maka oleh karenanya bercita-citalah kita melaksanakan puasa Ramadan di siang hari dan melaksanakan bermacam ragam amalan di malam harinya. Karena kita manusia ini
pasti akan mengalami suatu waktu kematian. Apapun kesibukan kita pada hari ini, apakah kita disibukkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun disibukkan dengan mencari nafkah setiap waktu, ataupun kita dalam kondisi lalai, pada prinsipnya kita ini sedang menunggu satu waktu panggilan, yaitu kematian. Semua kita sudah mengambil nomor antri, cuman nomornya dirahasiakan oleh Allah. Berbeda dengan antrian ketika kita mengambil uang di bank. Kalau kita ambil uang di bank, di sana dikasih nomor antri, kita bisa tahu nomor kita berapa. Oh, nomor kecil, berarti siap-siap untuk dipanggil. Oh, saya nomor besar, bisa kemana-mana dulu, nanti akan balik lagi. Tapi ketika nomor antri yang Allah berikan kepada kita ini, kita tidak tahu. Hana itu puwa kita jauh. Apakah kita akan masih lama dipanggil oleh Allah ataupun sebentar lagi? Siapa yang yakin hari ini sesudah solat Jumat ini kita bisa sembahyang solat asar? Gak ada seorang pun yang yakin. Siapa yang yakin pada hari ini sesudah Ramadan tahun ini kita akan ketemu dengan Ramadan tahun yang akan datang? Gak ada yang yakin. Apalagi untuk 1 bulan, apalagi untuk 1 tahun. Untuk menit ke menit pun kita enggak yakin akan hidup. Maka oleh karenanya waktu yang sudah terbentang di hadapan kita ini manfaatkan. Karena kita melihat pada hari ini ada kadangkala kalau kami di Langsa di sana setiap waktu kita mendengar ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kadang-kadang kita terkejut, almarhum tutup usia pada umur 35 tahun. Almarhumah tutup usia pada umur 40 tahun. Banyak masih yang orang-orang tua kita yang 80 tahun tapi belum dipanggil oleh Allah. Tapi yang masih muda sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk selamat kita dalam kondisi yang demikian, Rasulullah mengingatkan kepada kita, ightanim khamsan qabla khamsin. Jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Jaga hidup sebelum datang kematian. Nyeka mati hanale, walaupun kita minta kembali 1 detik alam dunia, gak mungkin kita dikembalikan oleh Allah ke dunia untuk beribadah, gak mungkin. Jaga selagi kita hidup ini. Pergunakan umur, karena umur ini akan dipertanyakan oleh Allah. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi. Tidak akan bergerak selangkah pun manusia di yaumil qiyamah nanti sebelum dia mempertanggungjawabkan umurnya ya Allah berikan. Kemana kita bawa umur kita? Bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 1 hari, 1 jam dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pergunakan hidup ini. Yang kedua, Rasulullah mengatakan pergunakan kesempatan sebelum datang kesempitan. Hari ini ada daerah-daerah tertentu yang pada hari ini mereka enggak bisa solat Jumat. Ada daerah-daerah tertentu yang mereka pada hari ini enggak bisa solat tarawih. Ada daerah-daerah tertentu yang mereka tidak bisa berkumpul dan sebagainya. Tapi alhamdulillah kita masih ada kesempatan yang seperti ini. Masih bisa kita solat tarawih. Masih kita bisa melaksanakan salat Jumat, maka pergunakan. Karena belum tentu ke depan kita tidak tahu bagaimana kondisinya. Yang kadangkala mungkin karena semua itu adalah akibat daripada ulah tangan manusia, bukan karena siapa-siapa. Sebagaimana Allah mengadakan kerusakan di darat, di laut, akibat daripada ulah perbuatan manusia. Dhaharal fasadu bil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di darat, di laut akibat ulah daripada perbuatan dosa manusia. Sehingga Allah mengirimkan bala-bala peringatan-peringatan sehingga manusia ini sadar kembali kepada jalan yang benar. Yang setiap waktu kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang benar, jalan yang lurus.
Ya, jangan Allah menunjukkan, menjalankan kita kepada jalan-jalan yang sesat dan jalan-jalan yang telah dimurkai. Hadirin sidang jamaah, di bulan suci Ramadan ini, apalagi kita ini sudah masuk fase yang kedua, sudah hari yang ke-11 kalau kami enggak salah. Karena fase pertama sudah kita lalui tanpa kita hitung-hitung, sampai kita pun menyadari, karena memang benar sebagai anak Allah, karena ayyamam ma'dudat, bulan puasa ini hanya beberapa waktu, beberapa saat, tanpa terasa kita sudah menghabiskan 10 hari. Dan bulan Ramadan ini tidak ada 60 hari, bulan Ramadan tidak ada 40 hari, bulan Ramadan tidak ada 35 hari. Bulan Ramadan kebiasaannya 30 hari ataupun 29 hari. Kalaulah hari ini kita sudah tinggal salat tarawih 1 malam, enggak bisa kita ganti lagi. Katingai tarawih si malam, katingai 2 malam, katingai 3 malam. Kalau salat witir boleh-boleh saja ada pada bulan yang lain, tapi kalau salat tarawihnya, moga-moga Allah memberikan umur panjang ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Ada di antara kita yang diberikan umur panjang tapi mereka enggak bisa salat tarawih pada hari ini. Mereka sedang di rumah sakit, sedang di badannya impus, oksigen dan sebagainya. Maka bagi kita yang diberikan umur panjang, diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah, manfaatkan. Karena tidak lain yang tujuannya kita beribadah kepada Allah. Yang pertama mengharapkan ridha Allah, yang kedua mengharapkan surganya Allah. Untuk syarat masuk surga, moga-moga ketika kita meninggal nanti tidak ada dosa yang kita bawa. Karena manusia rasanya tidak ada yang tak berdosa. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu banyak dosanya. Banyak dosanya. Semakin besar tanggung jawab kita, semakin besar dosanya. Kita sebagai ayah yang pertama sekali tanggung jawab kita terhadap istri kita, tanggung jawab kita terhadap anak kita. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun sidadun la ya'sunallah ma amaru wa yaf'aluna ma tu'marun. Allah menyeru dalam Al-Quran 89 kali ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. 89 kali Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu, pertanda Allah cinta kepada orang yang beriman. Ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Banyak ya ayyuhalladzina amanu, ya amanu dan amanu. Kita disuruh dipanggil oleh Allah, orang-orang beriman, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Salah satu di antaranya dianjurkan oleh Rasulullah yang harus tergesa-gesa, harus menyegera, jangan kita tunda-tunda, termasuk taubat kita kepada Allah. Baik tunda-tunda taubat. Walaupun misalnya menikahkan anak perempuan, membayar hutang, ya, bertobat kepada Allah, ini perbuatan-perbuatan yang diperintahkan untuk menyegera. Ketika ada orang meninggal, tidak perlu pun ditunggu anaknya pulang dari Medan, Banda Aceh dan sebagainya, segera kebumikan. Demikian juga utang piutang yang kita berutang kepada manusia, sudah ada kemudahan, bayar segera, jangan tunda-tunda. Demikian juga tentang dosa kita, tidak ada di antara kita yang tidak berdosa, kita berdosa semuanya. Nabi mengatakan setiap anak Adam itu banyak dosanya. Ketika kita berdosa, resep untuk menghilangkan dosa, taubat kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, kata Allah. Segera. Apalagi di 10 di tengah-tengah ini, malam maghfirah, malam keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman, benar-benar dengan iman, kemudian mengharapkan perhitungan, mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan mengampunkan dosanya yang sekarang dan yang telah lalu.
Bagaimana besar pahala puasa. Oh, kita mungkin enggak dapat ketika pada siang hari. Nabi juga mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang mampu mendirikan malam Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah juga Allah akan mengampunkan dosanya yang sekarang ataupun yang lalu. Yang tujuannya moga-moga kita mendapat keampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala, karena kita orang yang beriman pasti mengharapkan surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita moga-moga diberikan surga oleh Allah, dihindarkan daripada api neraka. Dan juga salah satu manusia ataupun kelompok manusia yang dirindukan oleh surga, yang pertama sekali adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Bukan hanya kita merindukan surga, tapi surga merindukan 4 kelompok manusia. Nya orang pacaran bukan bertepuk sebelah tangan. Kalau bertepuk sebelah tangan mungkin enggak jadi. Tapi ini bertepuk ke-12 tangan, maka terjadi sampai tujuan dan maksudnya. Kita merindukan surga, surga juga merindukan 4 kelompok manusia. Yang pertama sekali orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Tapi berpuasa baik tenda, karena berpuasa dengan tenda berbeda. Yang berpuasa, orang berpuasa dirindukan oleh surga menyetenda ana. Bagaimana tahan lapar? Rasulullah mengatakan, kam min shaimin la yusalahu min syai' illa ju'al as. Berapa banyak manusia berpuasa tapi enggak ada pahala, yang ada lapar dan haus. Coba kita hitung kita pada hari ini. Getanya ronyo kasih 10 huro ada puasa. Apakah tergolong orang yang berpuasa ataupun tergolong kita orang yang tahan lapar? Tergantung kita masing-masing. Dari mana kita melihat? Kita melihat ketika dia berpuasa ada ilmu dia, na ilmen. Yang pertama tahu rukun puasa, yang kedua tahu yang membatalkan puasa, yang ketiga tahu kelebihan-kelebihan bulan puasa, yang keempat dia ada istiqamah dalam berpuasa. Baik malam tarawih di malam tagai, nya nana istiqamah ya. 2 malam le malam anyanka warung kopi kadang-kala. Kalau 4 hal ini dia paham, insyaallah di akhir Ramadan nanti dia akan memperoleh la'allakum tattaqun, akan menjadi orang yang takwa. Ketika pada tanggal 1 Syawal dia keluar ke lapangan, keluar ke masjid, memakai peci baru, memakai kain sarung baru, memakai baju baru, dia gembira. Bukan gembira karena sudah berakhirnya Ramadan, tapi gembira karena sudah mendapat keampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Nyo kadang-kadang gedenya kan bermacam ragam bak rayanya. Ladu raya kegop kan gedro wagonyan. Hari puasa pihana, malam pihana ibadah. Apanya yang di hari raya? Kan merayakan hari kemenangan orang lain, bukan merayakan hari kemenangan dirinya sendiri. Jadi mudah-mudahan kita tidak demikian. Yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah orang yang menjaga lisannya. Lisanmu harimau buatmu, ya, lidah lebih tajam daripada pedang. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Jadi kitanya hanya tak jaga yang membatalkan puasa, tapi moga-moga kita mampu menjaga yang membatalkan pahala puasa. Ya, tangan ikut berpuasa, mata ikut berpuasa, telinga ikut berpuasa, ya. Ini kadang-kadang kita, apalagi kita ada gabung-gabung, ada kumpul-kumpul, lebih-lebih lagi ketika hendak menunggu waktu berbuka. Galom truh wate membuka, tak membuka puasa katanya. Biasa berbuka dengan kurma, dengan air putih, tetapi kita kadang-kala berbuka dengan daging saudara kita sendiri, menceritakan keburukan-keburukan orang lain di bulan suci Ramadan. Maka oleh karenanya di bulan suci Ramadan kita jaga. Yang selanjutnya adalah orang yang membaca Al-Quran. Don yang kau likut padum jus gede-gedenya, supaya ada perbandingan tahun-tahun yang lalu
Mudah-mudahan kita bercita-cita puasa tahun 2021 ini harus lebih berkualitas. Kalau jumlah harinya sama saja, tahun yang ke-15 tahun yang ke-ikut puasa hana 25 euro, tetap 20 euro ataupun 20 euro. Tapi bagaimana mengisi bulan suci Ramadan ini dengan bermacam ragam amalan? Kita gembira, kita bahagia mendengar saudara-saudara kita yang mewakafkan tanah, karena mereka tahu ini kesempatan yang paling indah di bulan suci Ramadan. Tak puput ibadah yang sunat gebi fahla wajib oleh Allah. Nyembah bulan yang lain manja'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Barang siapa yang puput kebaikan satu dibalas 10 oleh Allah, tapi bab bulan Ramadan kan 10 kebalah 700 kebalah oleh Allah. Maka yang ada niat untuk mewakafkan tanah, menyedekahkan harta, manfaatkan waktu hana trip le hanya 20 roti sagai. Alanya hana le. Belum tentu kita ketemu dengan tahun yang akan datang. Maka orang-orang yang tahu akan memperuntukkan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Apakah itu nikmat sehat beribadah kepada Allah, apakah itu nikmat kesempatan beribadah kepada Allah, apakah itu nikmat harta, mereka akan menyedekahkan, mewakafkan hartanya kepada Allah. Pengna 1 juta taduk ke masjid di hartuh ribu. Katanya ngebanding padum tinggal ini nyani jawab 700 ribu. Peng 1 juta tajuk semjid di hartuh. Katanya ngebanding padum tinggal 700 jawab. Tapi kalau kita melihat dengan kacamata agama, bukan 700 yang tinggal. Peng 1 juta tajuk semjid di hartuh. Yang tinggal yang di hartuh yang tinggal. Nyan ke yang preh kita nyolam kubu. Karena dia pegah sadaqaul dafa'ul bala, sedekah dapat menolak bala, baik bala di dunia ataupun bala kita dikubur ataupun bala di yaumil mahsyar nanti. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karenanya sisa-sisa umur kita pada hari, sisa-sisa Ramadan pada hari, mari kita berkomitmen mengisi siang dan malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di akhir Ramadan nanti kita memperoleh la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو غفور رحيم. Alhamdulillah الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ولا ذكر الله أكبر.